Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Kediri 2010. Kota ini menyimpan banyak rahasia, dan salah satunya bersemayam di balik mitos kuno tentang emas gaib 7 penjaga wage. Konon, harta karun peninggalan sang proklamator, Soekarno, tersembunyi di alam gaib dijaga ketat oleh 7 entitas menyeramkan berwujud penjaga berkain kafan putih. Mereka hanya muncul saat malam Selasa Wage, menanti ritual, menanti tumbal. Rangga, seorang pria yang hidupnya sudah diambang kehancuran, tak sengaja mendengar bisikan mitos itu. Bangkrut, terlilit utang, dan nyaris bunuh diri, ia bertemu seorang dukun sepuh yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Syaratnya sederhana, 7 ayam putih polos, 7 emas batangan kecil, sebilah keris emas, dan kain kafan bertuliskan rajah mantra. Tanpa berpikir panjang, Rangga menerima tawaran itu, tak menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu gerbang menuju jurang terdalam yang tak pernah ia bayangkan. Malam Selasa Wage itu, udara di Kediri terasa begitu pekat, seolah menahan napas. Bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya memantul di permukaan air yang tenang, membentuk siluet mata yang menatap tajam, seakan-akan mengawasi setiap gerak-gerik Rangga. Di halaman belakang rumah Rangga yang gelap, hanya diterangi obor yang berkedip-kedip, Rangga melaksanakan ritual yang telah diajarkan oleh dukun sepuh. Di hadapannya, 7 ekor ayam putih polos sudah terkapar tak bernyawa. Darah mereka membasahi tanah, aroma amisnya menusuk hidung dan terasa lengket di udara. Rangga menggali lubang, tak terlalu dalam, cukup untuk menanam persembahan. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan 7 batangan emas kecil yang berkilauan samar di dasar lubang. Di atasnya diletakkan sebilah keris emas berukuran sedang. Gagangnya diukir dengan pola-pola rumit yang tak apa maknanya. Dan yang terakhir, dia meletakkan selembar kain kafan lusuh, yang di atasnya sudah tertulis rajah mantra dengan tinta merah kehitaman. Dukun itu bilang, rajah ini adalah kunci, pembuka gerbang antara 2 alam. Saat semua persembahan sudah di dalam lubang, Rangga mulai menimbunnya kembali dengan tanah. Tangannya gemetar. Setiap gumpalan tanah yang jatuh, terasa seperti suara dentuman di telinganya. Selesai menimbun, ia berdiri, memandang gundukan tanah basah di bawah bulan purnama. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, bukan karena kelelahan, melainkan karena rasa takut yang tiba-tiba merayap masuk ke hatinya. Ia tak tahu, ritual sederhana itu akan mengubah hidupnya, dan bukan ke arah yang ia inginkan. Bisikan-bisikan aneh seolah berdesir di telinganya, meskipun tak ada suara angin sama sekali. Keesokan harinya, seolah keajaiban, rezeki Rangga mengalir deras seperti air bah. Warisan tak terduga muncul dari paman jauh yang tak pernah ia kenal. Jumlahnya fantastis. Bisnis propertinya yang dulu bangkrut, tiba-tiba dibeli oleh seorang investor misterius dengan harga fantastis. Lalu ada seorang pembeli misterius yang menawar tanah kosong miliknya dengan harga yang tak masuk akal. Dalam hitungan minggu, Rangga berubah dari seorang pecundang menjadi konglomerat. Ia membeli rumah mewah, mobil-mobil mahal, dan hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia impikan. Segalanya terjadi begitu cepat, terlalu cepat. Namun, kemewahan itu seperti diselimuti kabut tipis. Ada harga yang harus ia bayar. Sebuah syarat yang belum ia pahami. Kekayaan itu terasa hampa, dan terkadang ia merasa seperti ada sepasang mata tak terlihat yang terus mengawasinya. Dari balik jendela, dari balik cermin, dari setiap bayangan. Rangga semakin tenggelam dalam kemewahannya. Pesta pora,
wanita, dan segala macam hiburan duniawi seolah menjadi pelariannya dari kegelisahan yang mulai menghantuinya. Ia mencoba melupakan ritual di malam Selasa Wage itu, berusaha meyakinkan diri bahwa semua kekayaannya adalah hasil kerja kerasnya, bukan karena campur tangan hal gaib. Hingga suatu malam, tepat saat ia terlelap dalam tidurnya yang nyenyak di ranjang king size yang empuk, bisikan dingin merayap masuk lewat jendela kamarnya yang terbuka sedikit. Suara itu begitu dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di samping telinganya. Kalimat itu diulang-ulang, perlahan, menyeretnya dari alam mimpi ke kenyataan yang mengerikan. Yang diminta bukan ayam, tapi 7 mayat. Rangga terbangun kaget, jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Ruangan gelap, hanya ada cahaya rembulan yang masuk dari jendela, membelah kegelapan. Ia menoleh ke arah jendela, tetapi tak ada siapa-siapa, hanya tirai tipis yang bergoyang pelan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi buruk, sisa-sisa ketegangan dari ritual yang ia lakukan. Namun, bisikan itu terus terngiang, berputar-putar di kepalanya seperti mantra terkutuk yang tak bisa diusir. Sejak malam itu, hidup Rangga tak pernah tenang. Setiap Selasa Wage, hawa dingin yang aneh merayap masuk ke dalam rumahnya. Meskipun jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Bau tanah basah yang samar-samar mulai tercium. Kadang-kadang bercampur dengan aroma melati basi. Dan kemudian mereka muncul. 7 sosok berkafan putih, tinggi, kurus, dan menyeramkan. Mereka tidak berjalan biasa, melainkan seperti melayang tipis di atas tanah. Bayangan mereka memanjang dan menari-nari di bawah cahaya bulan yang pucat. Mereka tidak lagi hanya berputar-putar di halaman belakang, tetapi mulai mendekat, mengelilingi rumah Rangga. Di tangan mereka tergenggam segumpal tanah basah dan sebatang emas yang berkilauan aneh, seolah baru saja diambil dari dalam bumi. Mereka tidak bicara, tidak bersuara, hanya bergerak perlahan, mengamati, dan menagih. Rangga bisa merasakan tatapan kosong yang menusuk dari balik kain kafan yang menutupi wajah mereka. Sebuah tatapan yang menuntut. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Merasa ada yang berdiri di ujung ranjangnya, mengawasinya. Ia melihat bayangan mereka menari-mari di balik tirai jendela, mendengar langkah kaki pelan di koridor rumahnya yang kosong. Ketujuh makhluk itu nyata, dan mereka datang untuk menagih tumbal yang sebenarnya. Tumbal yang jauh lebih mengerikan dari sekadar ayam putih. Kekayaan yang ia miliki terasa seperti bara api yang membakar jiwanya. Rangga panik. Kekayaan yang ia miliki terasa seperti sebuah penjara emas. Ia tahu ketujuh makhluk itu bukan hayalan semata. Mereka nyata dan mereka datang untuk menagih. Ide gila muncul di benaknya, sebuah rencana licik yang lahir dari keputusasaan. Singkat cerita, ia memutuskan membangun kos-kosan besar di atas tanah yang dulu ditawar dengan harga fantastis. Baginya, itu adalah tempat paling sempurna untuk mengurus tumbal. Penghuni datang dan pergi, tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak kecurigaan. Orang-orang baru yang tidak punya ikatan kuat dengan Kediri sangat cocok untuk rencana kotornya. Ia berpikir, jika ia bisa menyediakan tumbal, maka ia akan aman. Dalam hitungan bulan, kos-kosan megah itu berdiri kokoh di pinggir kota. Arsitektur modern yang kontras dengan suasana pedesaan di sekitarnya. Rangga memasang harga sewa murah, jauh di bawah pasaran. Dan dalam waktu singkat, kos-kosan itu penuh. Puluhan orang muda, mahasiswa dari luar kota, pekerja pabrik, dan pendatang baru membanjiri kos-kosan Rangga, tertarik dengan harga yang menggiurkan. Bulan pertama berjalan lancar, tetapi ketegangan di hati Rangga terus memuncak. Ia tahu malam Selasa Wage akan datang lagi, dan kali ini ia tidak akan bisa tidur nyenyak.
Ia memperhatikan setiap penghuni, mencari target tanpa sadar. Dan benar saja, pada malam Selasa Wage pertama setelah kos-kosan itu penuh, terjadi sesuatu yang mengerikan. Salah satu penghuni, seorang mahasiswa bernama Bima, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kamar nomor 7 yang dulu ditempati Bima kosong melompong. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada bercak darah, tidak ada suara jeritan. Hanya ada kamar yang dingin, lampu masih menyala dan di kolong ranjang tercium bau tanah basah yang menyengat. Lebih pekat dari biasanya. Rangga pura-pura terkejut. Ia memberitahu penghuni lain bahwa Bima mungkin pindah mendadak karena urusan keluarga. Tak ada yang curiga, karena memang ada beberapa penghuni yang sering pindah tanpa pamit. Namun, pandangan mata para penghuni mulai berubah. Ada sedikit keraguan di sana. Tetapi kejadian itu terulang lagi. Pada malam Selasa Wage berikutnya, penghuni lain, seorang karyawan bank bernama Lia, yang menempati kamar nomor 4 juga menghilang. Kamarnya kosong, lampu menyala, dan bau tanah basah itu kembali tercium dari kolong ranjang. Kali ini sedikit bercampur dengan aroma busuk yang tipis. Rangga mulai gelisah luar biasa. Ketujuh sosok berkafan itu semakin sering muncul. Kini mereka tidak lagi hanya berputar-putar di halaman rumah Rangga, tetapi juga mengintip dari setiap celah jendela di lorong kos-kosan. Mata kosong mereka seolah menuntut, seolah mengejek, seolah berkata, "Kami tahu apa yang kau lakukan." Penghuni ketiga, seorang wanita bernama Sari yang menempati kamar nomor 2, juga menghilang pada malam Selasa Wage selanjutnya. Kali ini Rangga sudah tidak bisa tidur. Telinganya terus berdenging, seperti ada suara ribuan serangga di dalam kepalanya. Setiap purnama, ia melihat bayangan 7 sosok berkafan itu menari-nari di setiap sudut lorong kos-kosan. Di balik bayangan pintu, di balik tirai yang tertiup angin malam. Mereka seperti hantu yang menari di dalam pikirannya, menariknya ke dalam kegilaan. Darahnya terasa dingin. Ia mulai menyesal. Tumbal yang ia kira hanya persembahan simbolis ternyata benar-benar diambil langsung oleh para penjaga emas. Hilangnya 3 penghuni kos-kosan Rangga dalam 3 Selasa Wage berturut-turut mulai menimbulkan rumor yang tidak bisa lagi dibendung. Bisikan-bisikan mulai beredar di antara warga sekitar. Awalnya hanya gumaman, kini menjadi perbincangan panas di warung kopi, di pos ronda. Kenapa ya? Kos-kosan Pak Rangga selalu ada yang hilang. Kok Pak Rangga nggak pernah lapor polisi ya? Aneh banget. Setiap Selasa Wage, saya dengar suara aneh dari belakang kos-kosan, kayak orang lagi menggali tanah dalam kegelapan. Suaranya seram. Bahkan, seorang bapak tua yang rumahnya tak jauh dari kos-kosan Rangga, yang dikenal jujur dan tidak suka mengada-ada, mengaku melihat sesuatu yang aneh. "Saya lihat, Pak, tengah malam ada sosok putih tinggi bawa emas batangan masuk ke halaman kos. Waktu itu malam Selasa Wage. Dia jalan kayak melayang, nggak napak tanah." Rumor itu menyebar cepat seperti api kering di musim kemarau. Warga mulai menatap Rangga dengan pandangan curiga. Mata mereka penuh pertanyaan dan ketakutan. Mereka mulai menjaga jarak, berbisik-bisik di belakang punggungnya saat ia lewat. Anak-anak kecil pun dilarang mendekati kos-kosan Rangga. Rangga semakin terdesak, terpojok. Ia ingin berhenti dari semua ini, ingin kabur dari Kediri dan melupakan segalanya. Ia mencoba menjual kos-kosan itu, memasang pengumuman di mana-mana, tetapi tak ada yang berani mendekat, apalagi membeli. Kata-kata kos-kosan tumbal sudah terlanjur menyebar. Ia mencoba meninggalkan Kediri,
ingin pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. Tetapi setiap kali ia berusaha, kejadian aneh selalu menghalanginya. Suatu kali, ia mencoba pergi keluar kota dengan mobil mewahnya. Tiba-tiba, ban mobilnya pecah di tengah jalan sepi, jauh dari pemukiman, di kegelapan malam yang pekat. Ketika ia mencoba berjalan, jalan yang biasa ia lewati tiba-tiba tertutup kabut tebal yang aneh, seolah dinding tak kasat mata menghalanginya. Ia merasakan udara dingin yang menusuk dan mendengar bisikan-bisikan tak jelas dari balik kabut. Atau ia pingsan mendadak tanpa sebab, lalu terbangun di rumah sakit setempat. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang tak mengizinkannya pergi, yang memaksanya untuk tetap di sana, di dalam lingkaran setan yang ia ciptakan. Seolah-olah ia terkunci di Kediri, terperangkap dalam jebakan yang ia ciptakan sendiri, diikat oleh perjanjian darah dengan para penjaga emas gaib. Malam Selasa Wage itu tiba lagi, lebih kelabu dari biasanya. Purnama tampak kuning dan retak di langit, memancarkan cahaya yang redup dan mengerikan. Rangga terdiam di ruang tamu kos-kosan yang sepi dan dingin. Penghuni yang tersisa sudah pindah atau terlalu takut untuk keluar dari kamar mereka. Angin dingin berhembus masik dari setiap celah, membawa bau tanah basah yang menyengat, bercampur dengan aroma anyir yang samar-samar. Rangga duduk di kursi, menggigil bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan. Ia tahu malam ini adalah puncaknya. Ia merasa seperti mangsa yang menunggu giliran. Tiba-tiba, suara berat dan dalam, menggelegar, muncul dari bawah lantai kos-kosan. Suara itu seolah datang dari perut bumi, dari kedalaman yang tak terhingga, membuat bulu kuduk Rangga meremang hingga ke akar rambut. 3 sudah diambil. Suara itu bergemuruh, membuat seluruh ruangan bergetar. Lampu-lampu di kos-kosan mulai berkedip-kedip, lalu padam satu persatu, meninggalkan Rangga dalam kegelapan total, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk dari jendela. 4 masih kami tunggu. Dan jika tidak kau sediakan. Suara itu semakin mengeras, melengking, membuat lantai kayu tempat ia berpijak bergetar hebat, seolah akan runtuh. Kami ambil dari darahmu sendiri. Rangga tertegun. Ketakutan luar biasa mencengkeramnya, melumpuhkan seluruh tubuhnya. Ia menatap lantai kayu di bawah kakinya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi itu terlalu nyata. Tiba-tiba, dari celah kecil di antara papan lantai, muncul jari-jari berkafan yang panjang dan dingin. Jari-jari itu bergerak perlahan, meraba-raba di udara, seolah mencari tubuh Rangga. Kemudian, 1 jari, lalu 2, 3, mulai merangkak naik, mencoba mencengkeram pergelangan kakinya. Rangga menjerit, jeritan histeris yang memecah kesunyian malam, jeritan yang penuh keputusasaan dan ketakutan. Ia mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa kaku, seperti tertanam di lantai. Dan kemudian, lantai tempat ia berdiri bergetar hebat. Jari-jari berkafan itu semakin banyak, muncul dari setiap celah, mencoba menariknya ke bawah, ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Rangga merontah, berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya seolah tertelan oleh kehampaan. Pagi harinya, warga yang memberanikan diri mendekati kos-kosan Rangga hanya menemukan sebuah bangunan kosong yang terkunci rapat. Pintu depan terpasang gembok besar yang berkarat, dan di daun pintu kayu yang sudah usang, tertempel selembar kertas lusuh berisi tulisan doa-doa keselamatan yang ditulis tangan. Jendela-jendela tertutup rapat, beberapa bahkan ditutupi koran bekas dari dalam. Suasana di sekitar kos-kosan itu mencekam, dingin, dan sepi. Tidak ada Rangga, tidak ada penghuni. Kos-kosan itu bagai kuburan yang membisu, menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Tak ada yang tahu kemana Rangga pergi, atau apa yang sebenarnya terjadi di malam-malam Selasa Wage yang mencekam itu. Hanya ada kos-kosan yang berdiri tegak, kosong,
dan dipagari oleh mitos yang terus hidup di tengah masyarakat Kediri. Dan entah kapan atau apakah akan ada tumbal berikutnya. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.